Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Hidup Sehat. Dan tadi Dokter Dina nih, kita udah ada 2 pertanyaan. Mungkin kita mulai dari @ararazi dulu ya nih. Gejala dini yang dirasakan oleh pengidap batu ginjal biasanya apa ya dok? Silahkan dokter. Iya, jadi sebenarnya kalau batunya masih berada di ginjal itu tidak dirasakan apa-apa. Kalau batunya bergeser atau meskipun di dalam ginjal itu mulai dirasakan nyeri. Apalagi kalau sudah mulai turun ke bawah, itu nyerinya hebat sekali. Oke. Nah kalau yang tidak dirasakan apa-apa itu dok, misalkan masih di ginjal berarti belum terlalu berasa kan ya? Betul. Itu bisa sembuh nggak sih dok? Oke, untuk penyembuhan itu tentunya ada beberapa macam ya. Ada tindakan-tindakan khusus yang dilakukan baik itu operasi ya maupun laser itu untuk batu ginjal yang masih berada di ginjal. Kalau batunya kurang dari 5 mili, biasanya batu itu akan turun dengan sendirinya. Oh, oke. Ya, tapi kalau lebih dari 5 mili biasanya memang harus dilakukan tindakan-tindakan khusus. Oke, turun dengan sendirinya itu apakah dengan minum banyak air atau gimana dok? Ya, memang secara natural dia akan turun dengan sendirinya dengan aktivitas kita, dengan konsumsi minuman kita. Jadi diusahakan memang minum yang cukup. Oke, nah ini dok pertanyaan tadi yang dari Riko.Sehertian. Ini sama dengan fakta mitos dari Hidup Sehat dok. Penyakit batu ginjal ini beresiko pada usia berapa dan jenis kelamin apa? Dari biasanya rentang usia 30-50 tahun, itu fakta atau mitos ya dokter? Ya itu fakta, memang biasanya dialami oleh yang produktif ya, usia produktif dalam hal ini. Namun tidak menutup kemungkinan yang masih muda ataupun yang lebih tua usianya juga mengalami. Berarti fakta tapi dengan rentang usia 30-50 tahun itu bisa ya dok ya. Nah untuk jenis kelaminnya gimana dok? Ya dari penelitian memang jenis kelamin pria itu lebih tinggi risikonya daripada jenis kelamin wanita. Berarti fakta juga bahwa jenis kelamin pria itu berdasarkan penelitian memang lebih banyak ya dok ya. Nah dokter ini kan masih bingung nih dok. Banyak masyarakat yang masih bingung sebenarnya perbedaan antara batu ginjal dan penyakit ginjal itu seperti apa sih dok? Ya, penyakit ginjal itu berbagai macam penyebabnya ya. Dari diabetes menjadi penyebab nomor 1 di dunia, kemudian hipertensi, kemudian penyakit radang ginjal. Nah, untuk batu ginjal hanya salah satu. Itu pun batu ginjal yang berulang. Itu pun batu ginjal yang harus ada di 2 ginjal. Jadi, kalau dia berada di 2 ginjal akan menurunkan fungsi ginjal. Tapi kalau hanya 1, kita bisa hidup dengan 1 ginjal, jadi tidak terlalu menjadi masalah. Oke, apakah batu ginjal kemudian bisa menjadi penyakit ginjal kronis lanjutan atau gimana dok? Benar, jadi batu ginjal yang utamanya yang sering banget dialamin, yang berulang kali, itu lama-kelamaan akan menjadi gagal ginjal. Oh, berarti berkorelasi ya dok ya. Alangkah baiknya jika kita sudah punya gejalanya langsung dicekkan ke dokter, biar tidak semakin parah ya dokter ya. Nah, ada fakta dan mitos selanjutnya dokter, mengkonsumsi garam berlebih dapat meningkatkan resiko batu ginjal, itu fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta pemirsa, kenapa dokter? Jadi memang konsumsi certain diets ya, jadi beberapa makanan itu berisiko untuk meningkatkan batu ginjal. Oh, beberapa utamanya adalah garam tadi, termasuk juga protein yang tinggi dan juga gula. Oke, berarti sebaiknya adakah anjurannya dok mungkin garamnya boleh dikonsumsi seberapa banyak dalam sehari? Iya, jadi konsumsi garam itu kurang lebih 4 gram per hari. 4 gram per hari itu dikit banget dokter. Iya, memang kita harus menghindari makanan-makanan cepat saji dan processed food, misalnya beef yang ada di kaleng dan lain-lain, semua makanan kalengan itu tinggi garam. Oke, berarti kira-kira dok 4 gram garam itu tuh berapa sendok sih dok? 4 gram itu kurang lebih sama dengan 1 sendok teh ya, tapi rata. Kurang lebih ya. Rata. Berarti tadi sebenarnya garam itu dikonsumsi jika terlalu banyak bisa menyebabkan batu ginjal. Tapi tadi dokter juga sudah bilang kan ya, kalau misalkan batu ginjalnya masih kecil sebenarnya masih bisa luruh ya dok ya? Betul. Oke, nah selanjutnya pemirsa kami akan membacakan lagi di kolom komentar @hidupsehat.tv1 di Instagram setelah yang satu ini. Pemirsa, makanan sehat seperti sayur dan buah mampu menunjang kesehatan tubuh. Namun sayangnya, masih banyak orang yang enggan makan sayur dengan alasan tidak suka. Padahal makanan tersebut memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan organ penting dalam tubuh. Salah satunya adalah menjaga kesehatan ginjal. Berikut beberapa sayur yang direkomendasikan untuk menjaga kesehatan ginjal.
Pertama, paprika merah merupakan sayuran ramah ginjal dengan kandungan kalium rendah yang mampu menjaga kesehatan organ ginjal. Kedua, kubis merupakan sayuran bebas potasium, aman bagi organ ginjal. Bukan itu saja, makanan sehat ini kaya akan serat, vitamin B6, K, dan C, juga asam folat yang baik bagi kesehatan tubuh. Bawang putih mampu menjaga kesehatan ginjal karena sifat diuretiknya. Diuretik sendiri dapat membantu menghilangkan kelebihan natrium dan air dari dalam tubuh dalam bentuk urin. Kembang kol, sayuran ini mampu membersihkan organ ginjal secara alami serta meningkatkan fungsinya. Asparagus memiliki kandungan asparagin yang mampu membersihkan organ ginjal secara alami. Kale merupakan sayuran yang mampu menjaga kesehatan ginjal karena mengandung rendah kalium. Bayam merupakan sumber vitamin A yang diperlukan untuk memproduksi jaringan epitel, yaitu jaringan yang melapisi tabung filtrasi kecil di dalam ginjal dan saluran kemih. Terakhir, kacang polong dan kacang hijau memiliki kandungan rendah potasium dan tinggi serat yang baik untuk menjaga kadar gula darah stabil.